Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Akhir-akhir ini kawan, orang-orang Sinandar mau mengancam saya. Dia kira saya anak kemarin sore yang bisa mereka ancam. Terus diambillah kasus saya tahun 2011. Nandar. Kalau dibilang ada oknum pengacara paling goblok di muka bumi ya Sinandar inilah kawannya. Itu sudah 2011 ya Nandar. Dan pembuktian kau gimana? Gak akan bisa lagi Nandar. Jadi sudahlah Nandar, terlalu goblok kau. Terus kau ancam-ancam. Kalau dia masih mengekspos, kita akan begini begono. Mengekspos itu hak semua warga negara. Ya. Melaporkan itu juga hak semua warga negara. Dibilangnya kalau memprovokasi untuk melaporkan si Julius. Apa yang mau kau bela dari si Julius Nandar, kau bilang? Dia saja sudah membuat gambar 2 kelamin. Aduh, nggak ngerti aku ya. Datang lagi si Dani. Bang Rudi, Pak Dani berkata abang menarik donasi 20 juta. Memperbahaya. Coba nonton live. Apa memperbahaya? Kalimatnya yang diperbaiki dulu. Diperbaiki dulu kalimatnya. Apa menarik donasi? Mana menarik donasi? Aduh. Memanglah kalau keledai ini udah panik ya gitu ya. Mui desa polisi tangkap Rudiono Sitogalung. Sedang live nyebut RY MY. Ya, Sinandar sudah panik karena namanya disebut-sebut kawan. Di dalam kasusnya si anak Batak. Jadi karena dia sudah panik, nanti Sinandar pasti dipanggil. Percaya kalian kawan. Aduh, aku tinggal setel dikit aja. Gol Sinandar. Tenang aja lah. Kalau Sinandar macam-macam sama aku setel dikit aja. Gol Sinandar. Sudahlah Nandar, jangan banyak kali bacot kau. Aku kasihan lihat kau. Sudahlah kau keuangannya morat marit. Maaf ini, aku harus bilang. Berapa kali dia ku transferi duit. Aduh, anaknya 2. Aduh, kasihan aku sebenarnya kawan. Dia pengacara nggak laku. Tapi ya sudahlah, nggak usah aku buka-buka gitu ya. Kasihan aku lihat dia. Tapi kadang dia nggak tahu diri kawan, memaksakan diri. Apa yang mau dia bela dari si Julius? Kutanya dulu kau Nandar, benar nggak ini? Masuklah dulu kau ke channelku ini nanti. Kita bahas dulu gambar si Julius ini. Benar nggak ini? Nah, sekarang aku buka sebuah Google kosong lah ya. Iklan Holy Wing. Salah tulis. Ini. Aku tunjukkan sebuah iklan Holy Wings Nandar. Biar otak kau terbuka Nandar. Aduh. Jadi menurutmu bahwa kalian saja yang punya hak merasa terhina. Kami warga negara kelas 2. Enak kali kau Nandar, gampang kali kau. Ya sebentar kawan. Aku tanya ancaman Paul Zhang ini benar-benaran pula kawan. Tapi saya nggak setuju ya. Paul Zhang bilang dia kan di luar kawan mau membakar apa itu kan. Nggak usah lah sampai segitunya kali ya Paul Zhang. Itu pun akan membahayakan kau. Karena mereka ini tidak seperti orang Kristen. Nanti kau dikejar kemana. Coba lihat ini. Ini ada sebuah iklan yang dipermasalahkan kemarin. Apa nih? This name get free battle every Tuesday. Si Gordon juga ini. Muhammad mereka. Hanya begini saja kawan. Ini sudah masuk bui orangnya. Hanya nama ini banyak loh nama. Nama Muhammad, nama Maria banyak. Kalau dibilang Maria Islam enggak, itu Maryam. Muhammad banyak. Tapi hanya gini saja masuk bui. Oke, paham Nandar? Aku tidak pernah memprovokasi orang untuk melaporkan si Julius. Tetapi memang dia pantas dilaporkan. Karena dia mencelakakan si anak Batak. Yang katanya dia menganggap teman lah. Dia sering WA-an. Biar menaikkan subscribernya si Julius. Benar kata anak Batak. Yang membuat dia seperti itu. Yonatan Nandar dan Julius. Kenapa dia melihat Yonatan Nandar dan Julius memaki-maki agama orang lain. Santai-santai saja. Baca video, saya kira tidak ditangkap katanya kan. Aduh, cerdas si anak Batak.
Tunggu dulu kawan, minum dulu. Ya. Terus apalah gambar ini? Nah, sekarang ku ajak kalian membandingkan dengan ini. Jadi jangan dibilang kami memprovokasi. Bentar ya. Lucu kalau pembelaanmu seperti itu, Nandar. Sementara si Julius waktu memprovokasi tidak ada kau larang-larang, Nandar. Harusnya kau ingatkan juga, Julius. Kau juga salah. Kau gambar titik 2 di samping salib Yesus. Ini kawan. Mana lebih mengerikan, iklan minuman tadi atau ini? Apple to apple dulu kita buat. Pertanyaan saya, laporan sudah masuk. Karena tidak ada tekanan massa, maka gambar titik ini dianggap, wah, sesuai prosedur. Tapi kalau ada tekanan massa, dibuat kecepatan high speed, 1 hari, cup, kasus bisa selesai. Bisa tertangkap, bisa dikejar, bisa ini. Tapi yang ini, yang menghina ini, dianggaplah ini seperti ecek-ecek lah, kira-kira gitu. Ini warga kelas 2. Seolah-olah gambar seperti ini belum menghina. Sementara gambar bir tadi itu sudah menghina kali. Kan jadi lawak kita kawan. Bagaimana sih cara berpikir kita? Aduh, nggak ngerti lagi aku kawannya. Cara berpikir itu loh kawan. Mindset itu dirubah dulu, Nandar ya. Nah, tunggu dulu. Mana Holy Wings tadi itu? Saya heran. Aku heran. Aku heran. Biar kalian paham kawan. Aduh, sudahlah. Terus apalah ini? Mana lebih berbahaya, mana lebih menghina? Iklan bir ini atau punya Yesus tadi dibuat gambar kelamin? Aduh, kalau hanya orang gila lah yang mengatakan ini lebih berbahaya. Aduh, memang gila kau Nandar. Kau enggak berani menegur saudaramu. Jangan kasih yang pura-pura Nandar. Tegur dia, Julius kau memang salah. Kau minta maaf lah ke masyarakat Kristen. Jangan sesudah ditangkap kau minta maaf. Kelihatan kali kau bandalnya, ya kan? Kau minta maaf dulu biar ringan hukumanmu. Kau nasihatkan. Karena di persidangan kawan, bukan aku yang memaksa. Semua orang memang sudah menginginkan demikian. Untuk ada namanya keseimbangan hukum. Saya tadi malam juga ditelepon oleh seseorang. Saya diminta mundur. Jangan dekati si anak Batak katanya. Jangan bela si anak Batak. Karena kau akan berbahaya. Ku bilang, aku punya Tuhan namanya Yesus. Yesus itu Tuhan yang hidup, bukan kusembah batu. Dia hidup. Tahun 2011 aku ingin dicelakakan orang. Seluruh Indonesia sudah ribut. Tapi Tuhan Yesus melindungi aku. Tidak sehelai rambut pun yang jatuh tanpa sepengetahuanku katanya. Maka tidak ada satu orang pun yang diizinkan Yesus menyentuh aku kawan. Apalagi yang kutakutkan. Umurku sudah 50. Menjelang 50 ya jelita katanya. Jelang 50. Ada layang dari Pekanbaru ya, pengacara. Ketemu kami kemarin di Pekanbaru ngobrol-ngobrol. Ya jelita kita ini lah ya kan ya. Apa itu jelang 50 kan ya. Kalian salah alamat. Kalau mengancam-ngancam aku. Tuhan yang kusembah adalah Tuhan yang sesungguhnya Tuhan. Aku enggak payah-payah berharap pada manusia, aku bilang. Kalau berharap pada manusia, saat itu aku pasti habis. Tapi karena aku berharap pada Tuhan Yesus, tidak sehelai coelan pun datang ke tubuhku. Enggak ada kawan. Kenapa? Karena aku berada di jalan yang benar. Bukan aku itu. Wah kami ungkit lagi. Ungkit saja Nandar. Itu peristiwa tahun 2011. Aku tahu Nandar, bahwa di tempatmu itu kebanyakan orang tolol. Penggemarmu kan tolol semua. Yang bisa dihasut, yang bisa langsung sumbu pendek. Aku tahu. Dan kau memanfaatkan situasi ini. Bahwa kau harus mengalihkan ini. Tidak bisa Nandar. Orang dia sudah dilaporkan. Laporan ada 3 MYM dari Medan sama dengan Gelarua. Yang mana mau ku stop Nandar?
Wah, kau jangan memprovokasi orang lagi untuk melaporkan. Tak ku provokasi pun Paulus lah kau hentikan. Paulus kan sudah memerintahkan anggotanya, buat laporan sebanyak-banyaknya. Kau hentikanlah itu kalau bisa, Nandar. Kau suka menggiring-giring, Nandar. Pak MYM, gara-gara dia berfoto dengan si Paulus, kau giring-giring. Wah, ini orang ini sedang menyusun strategi. Hati-hati kau dilaporkan Pak MYM juga, Nandar. Pencemaran nama baik dan penyebar berita bohong. Kalau aku, Nandar, melapor tidak seperti mereka. Mereka kan diborong semua laporkan. Kalau aku enggak satu-satu, lapor dulu ini. Sudah KO kau lapor lagi ini. Jadi hidupmu di penjara itulah bolak-balik terus. Tahu kau, Nandar? Aduh, sudahlah, Nandar. Ya, jadi kawan-kawan, sekarang kita akan berpikir jernih. Apakah ini, aku buka sebuah iklan ini. Hanya gara-gara ini, kemarin kan heboh ini, ditangkap polisi, kawan. Ini heboh ini, kawan. Apanya lah yang berbahaya di sini? Apanya lah yang menista? Kalau kita misalnya orang-orang kayak orang Kristen, mana ada yang menista sini? Maria. Wah, Maria itu bunda. Si Maria, si Uta Barat pun ada. Maria Uta Galung pun ada. Kami tidak merasa tersinggung. Oh, Muhammad. Ya silakan kalian tersinggung. Itu kan urusan kalian. Tapi Maria, kami, mana ada orang Katolik melaporkan orang, ya kami tidak mau, biarin aja. Kalau sampai ada orang Katolik melaporkan, orang Protestan melaporkan, berarti dia itu manusia paling goblok menurutku ya. Karena Maria ini banyak. Kalau begitu buatlah undang-undang. Dilarang menggunakan nama Maria. Jadi begitu ada nama Maria, khusus itu untuk Bunda Maria. Kan begitu, kawan. Nah sekarang, kawan, ku buat perbandingan apple to apple. Ya, sekarang ku bukakan lagi sama kalian, kawan. Aku kadang geli-geli lihat orang ini, tapi kasihan. Ya, tapi gimana lagi mau ku bilang ya? Kadang aku orang ini mau cari langkah nggak bisa, langkah mereka udah mati. Nggak bisa lagi mereka, kawan. Andai kata hukum ditegakkan setegak-tegaknya, kawan. Percayalah. Tapi aku sudahlah, nggak usah sembrono bicara ya. Karena tidak bagus. Kita tinggal menyaksikan aja nanti apakah hukum itu bisa tegak. Kalau nggak bisa tegak, bagaimana sang debater? Ya derita kita lah itu, apa mau aku bilang. Bahwa kita dianggap warga negara kelas 2. Atau karena kita nggak ribut ya, kawan-kawan ya. Tahu orang itu Kristen tidak ribut, dianggap adem-adem aja lah. Nah ini. Sekarang ku tanya dulu kalian, kawan. Apalah perbedaan dari... Itu nama lo, kawan. Belum digambarkan. Bagaimana kalau digambarkan titik di situ, kawan? Disandingkan dengan nama. Aduh, mengerikan, kawan. Itu masih nama. Aduh. Sedangkan ini bukan nama, tapi langsung gambar. Coba pakai otak kalian, Bapak polisi, tolong ditangkap si Julius itu. Segera. Laporan sudah ada. Karena Holy Wings hanya buat itu saja, minuman dengan nama Muhammad dan Maria. Langsung kasus. Langsung gercep. Gerak cepat. Sementara ini yang patung Yesus, salib Yesus dipadukan dengan 2 telur, 2 penis. Santai-santai saja. Dianggap belum membahayakan. Gak boleh gitu, kita harus berimbang di negara ini. Ya, lihat ini, kawan, aduh sudahlah. Bagaimana kita, sedangkan si Uniripa apa katanya? Gak usah tampilkan itu bang, gak pantas. Kalimat tidak pantas artinya si Uniripa gak setuju. Tapi karena dia tolol juga, otak keledai dan dia keledai, dia mau mendukung si Julius. Oh itu gak apa-apa bang, itu kan memang ada gambar Yesus seperti itu, memang ada. Saya tidak pernah mengatakan tidak ada gambar Yesus seperti yang di kiri ini. Yang tidak ada itu gambar Yesus disalib dipadukan dengan telur 2 ini. Siapa menciptakan gambar seperti ini? Si Julius. Kan gawat, kawan. Dan siapa menambahkan judul titik Yesus? Coba kau buat titik Mr. M. Kalau enggak di demo kau berjilid-jilid. Kalau enggak muncul ucapan Agus Setan. Darahmu bagi kami dan dagingmu bagi kami. Aduh. Itu kalau kalian biar tahu, kawan. Tapi ya sudahlah ya. Ku ajak kalian berdiskusi, kawan. Kawan-kawan, jangan lupa kirim super stiker ya, kawan-kawan ya.
Saya selalu mengajak orang untuk berdiskusi, tetapi saya juga selalu mengingatkan. Dalam berbicara pandailah sedikit ya. Jangan seperti kemarin ada yang berbicara, wah kita harus bergabung dengan orang yang menginginkan merdeka. Langsung ku keluarkan ya. Aku nggak suka bicara politik gitu kawan. Kita bicara ngalor ngidul aja, santai-santai ya. Selalu kawan. Ya ini ya. Kalau kita nggak usah ribut-ribut, kita orang Kristen kawan, kita orang beradab, ya, bahwa peradaban kita itu di muka bumi ini tiap tahun berkembang bergerak dan kita bisa mengikutinya ya. Kalau kita nggak bisa ngikuti gimana? Kita tetap barbar. Aku bicara Kristen loh, jangan nanti ada yang merasa-merasa, oke? Sudah aku kasih pin, silakan kalian naik kita berdiskusi. Kok mati tuh deh? Ya, ini Pak Suto Wijoyo. Halo Pak Suto Wijoyo, selamat malam. Silakan Pak Suto dan Wijoyo. Selamat malam, berkat dalam lai. Malam Pak Suto dan Wijoyo, selamat malam. Suara saya bagus? Bagus Pak, bagus, merdu. Itu saya berkali-kali ngasih tahu sama si Julius itu. Diem aja lah, nggak usah ngomong malah blunder. Diem, datang ke kepolisian, bawa materai 10.000, kertas putih. Kami minta maaf pada anak Batak dan umat Kristen sedunia. Teken, sudah tinggal pulang, selesai. Nggak ada lagi cerita. Itu aja kok repot, malah ngalor ngidul cerita malah blunder malah. Jadi setelah tanda tangan materai langsung terbang ke Jogja. Makan gudeg kita berdua. Iya, sama Pak Suto. Berdua. Jadi, kalau mau ngajak sama Lai Rudi juga enggak apa-apa. Mau nostalgia di Ahmad Dahlan kan? Iya. Nanti malam makan ini sayur mercon atau sayur setan di dekatnya PKU rumah sakit. Oh, itu. Dia. Iya, jadi santai aja lah, bikin hidup itu tidak usah muter-muter, malah dari puternya sampean mau gigit ekor sampean sendiri itu Julius. Jadi daripada repot-repot muter-muter gigit ekornya, gigit tititmu aja situ sambil tunduk. Itu artinya hormat, minta maaf di kantor polisi Julius. 10.000 aja kok modalnya sama kertas putih, tulis minta maaf kepada anak Batak dan umat Kristen sedunia. Terima kasih, tanda tangan atas materai 10.000, beres. Itu aja lah ya, terima kasih, berkat dalam. Oke, terima kasih Pak Suto Wijoyo, berkat dalam. Iya, itu solusi yang manis dari Pak Suto Wijoyo kawan. Kenapa si Julius tak mau mencoba? Itu kan tidak lain tidak bukan karena dia memang merasa hebat. Sudah jelas-jelas dia menista tapi merasa tidak menista. Bayangkan kalian kawan kalau dia buat konten. Saya hanya bicara apa adanya. Boti maun. Kita serahkan semua kepada Allah SWT. Ya boti maun. Kita tidak boleh takut kepada manusia tapi takutlah kepada Tuhan. Tidak boleh kita berbohong tapi kerjanya berbohong terus kawan. Kalau kau tidak takut Julius, tolong kau apa namanya itu kawan ya? Tolong kau aktifkan kembali Julius video kau itu. Kenapa kau takut? Itu saja sudah menandakan memang kau penakut. Ya Julius ya. Jangan kau bilang kau tidak takut. Kau sangat takut Julius. Bukan ini mungkin. Sabar ya kawan-kawan. Oh iya. Kau sangat penakut Julius. Kalau kau takut artinya kau salah. Kata Pak Suto Wijoyo, enggak rumit-rumit minta maaf. Kan gitu. Kami orang Kristen pemaaf ya. Tapi proses hukum tetap jalan.
Kalimat ini yang sering kita dengar di TV kan. Pahit, memang pahit ya. Nah Julius, satu lagi nasihatku kepada kau Julius ya. Ya nggak usahlah kau menggiring opini. Kan aku bilang, kalau kau stop, kami juga akan stop Julius. Gak perlu kau panik seperti itu seolah-olah semua orang percaya omonganmu. Enggak. Omonganmu dianggap sampah. Maka dari itu Julius, kami kan hanya berusaha ya. Bagaimana caranya Julius? Oh ini kok jadi supaya kita ya di Indonesia ini ya hidupnya aman sejahtera, sentosa ya. Tinggal kau aja lagi Julius, mau apa enggak ya. Pergi kau ke kantor polisi, bilang Pak iya saya sudah salah Pak. Kalau memang saya mau di penjara, ya tangkap saja saya Pak gitu kan. Memang saya yang menyebar video itu. Kan enak, nanti pengampunan sama kau banyak. Bilang biar Pak kasihan mereka kan bukan warga negara kelas 2. Kita sama-sama di negara ini NKRI. Holy Wings itu Pak, bukan warga negara kelas 2. Saya sudah buat titik di samping salib Yesus Pak. Bagaimana Pak, kalau dibuat di nama aja, nama Muhammad saja, disandingkan dengan bir tidak bagus Pak. Apalagi nama Muhammad disandingkan dengan titik yang saya buat Pak. Pasti orang Islam marah. Jadi mohon maaf lah Pak, saya menyakiti hati orang Kristen. Kan enak, selesai. Ini enggak kau bertahan, kau kira kau bisa lepas. Tidak bisa Julius. Belum lagi kasus Sanak Batak. Di persidangan kan akan ditanya. Unsur-unsurnya menyebarkan. Siapa yang menyebarkan? Nunjuk jari lah. Oh saya enggak menyebarkan. Lah ini kan dari videomu. Property of Julius. Sudah kusimpan video itu. Jadi kawan-kawan Kristen. Sekarang orang ini mau main kucing-kucingan. Mau main licik-licikan. Video-video mulai mereka hapus satu-satu. Gawat kawan, aduh sudahlah kawan. Sudahlah. Ya apa mau kita bilang, itulah yang terjadi dulu ya. Hansip Dajjal, silakan Hansip. Malam Bang Rudi. Silakan. Iya. Entah gambar siapa lah kau ambil itu. Silakan. Lah ini Bang Rudi ini kan gambarnya si ini Hansip itu Bang, Satpam itu Bang. Oh, Satpam itu siap. taulah namanya rival saya. Pokoknya itulah sekalian karena pas dapat mukanya ya udah tak pakai supaya lucu-lucuan aja sih. Karena orang ini juga sama Bang, keras juga sih. Ya, tapi kita kesampingkan yang ini. Lanjut Bang ya untuk yang mengenai Julius Bang ya. Saya lihat dalam pernyataan Julius tidak mengatakan tidak mengedit foto Bang. Saya sangat tidak setuju sekali. Kenapa? Karena kalau foto asli itu Bang, itu tidak mengalami perubahan. Misalkan saya motret cetret, hasilnya itu. Nah, yang dikatakan edit adalah menambah, mengubah. Itu edit Bang. Nah, contoh kayak menambah gambar, misalkan gambar titik tadi, itu mengedit Bang. Contoh membuat atau menaruh tulisan, itu edit Bang. Jadi Julius pun harus paham mengenai pengertian dari mengedit itu. Jadi bukan yang seperti yang dia maksudkan tadi, tidak. Dia penyampaian kemarin bahwa tidak mengedit. Jadi kalau mengedit itu, jangankan itu menambah huruf saja, itu mengedit di satu gambar itu Bang. Nah gambar itu tidak teredit ketika kita motret, itu sudah tidak bikin apa-apa. Ketika dia mengalami perubahan kontras warna, jadi ketika mungkin masuk di aplikasi Photoshop atau aplikasi mungkin yang lain ya, itu tetap ketika ada sedikit perubahan warna dari yang asli itu mengedit seperti gitu. Jadi perubahan edit yang disampaikan Julius itu salah sekali Bang. Kenapa salah? Karena tadi ya seperti itu. Lalu saya pikir juga kalau dari pernyataan kemarin, saya melihat bahwa Gus Handi ini, Bang Rudi, sebenarnya dari pernyataannya dia sebenarnya juga tidak mau terlibat masuk ke dalam ranah ini. Tapi kalau kita perhatikan dengan baik pernyataan dari Julius, ya, Julius pun juga menyeret Gus Handi. Jadi Gus Handi pun nanti akan masuk juga ketika di persidangan. Kenapa? Karena
Pernyataan Julius kemarin menyatakan bahwa Gus Handi juga memberikan link ke Julius selain Hero ya, Hero Tiger ya. Nah, pernyataan Julius bahwa dia juga ikut menonton langsung. Nah, pertanyaannya lagi Bang kepada Julius ini ya. Ketika dia menonton langsung, terakhir kali saya sempat memahami bahwa dia bertanya ke Hero, kata Hero bertanya ke dia bahwa apakah sudah di-save videonya. Nah, terlihat di situ bahwa Julius tidak menonton, Bang. Jadi hanya si Hero Tiger yang sepertinya menonton, Bang Rudi. Jadi silat lidah daripada Julius ini luar biasa. Tapi ya nantilah harapan kita ya, kalaupun persidangan berlangsung, kita bisa lihat bahwa di situ banyak hal yang bisa terjadi karena banyak orang yang akan tersangkut paut di dalam, termasuk tadi ya Umi Dini dan lain-lain ya, seperti gitu ya. Dan saya pikir juga Bang Rudi, kalau kita perhatikan juga ya itu tadi saya bilang bahwa Julius ini sebenarnya Bang, kalau menurut saya dari pihak sebelah, mereka sudah menganggap bahwa Julius tidak apa-apa, dikorbankan saja. Ini biar tambah besar. Kenapa? Karena untuk mengikat yang lain juga. Ini yang saya nganalisa, enggak apa. Ini pikiran mereka. Jadi terus digiring, ya contoh kayak Nandar ini digiring lagi. Nah, jadi memang Julius ini memang ya mau tidak mau, ya dia dikorbankan. Nah, sekarang Juliusnya mau nggak dikorbankan gitu? Mau masuk nggak? Nah, pertanyaannya lagi, kalau Julius mau masuk, ya monggo aja. Tapi saya yakin Julius nggak mau. Nah, jalan satu-satunya Julius harus kabur, Bang. Menurut saya gitu. Karena kalau nggak kabur, kasihan, Bang. Ya, bayangkan. Channelnya banyak, subscribernya udah banyak. Udah punya penghasilan ya satu channelnya. Gitu. Jadi, mikir-mikir deh Julius kalau lu mau jadi saksi gitu. Ya. Karena ini menyangkut, wah luar biasa sekali. Lu banyak hilang, banyak ruginya lah. Udah di penjara dan lain-lain lah nantinya lah gitu ya. Nah, tapi yang uniknya lagi pernyataan Julius apa? Kalau mau kita tutup channel semua. Logikanya tutup channel semua lah si Julius punya. Bukan tutup malah bertambah banyak gitu Bang. Pernyataan yang kemarin gitu. Kan lucu Ya. juga gitu kan. Aneh juga. Itu saya bilang Bang, silat lidahnya luar biasa ya. Sampai ya gitulah teman-teman yang lain dari mereka ya pada goblok semua gitu. Nah, terkait juga Julius minta donasi, Bang. Saya menganalisa juga memang tepat, Bang. Jadi donasi yang diminta selama ini misalkan penambahan perangkat dan lain-lain, ya pokoknya banyak macam lah. Memang sepertinya untuk bayar utang, Bang Rudi. Memang teman-teman umat seberang ini tolol sekali. Jadi dikirimilah si Julius itu uang. Julius. Jadi ya untuk bayar utang. Kalau kita lihat dari postingan si Paulza kan rumahnya Julius bagus. Lah Ya kok bagus betul. kok minta donasi, goblok sekali. Ya saya harap mungkin teman-teman yang lain yang mungkin dari seberang bisa melihat bahwa lokasi atau titik poin daripada rumahnya Julius bagus gitu. Jadi kalau mereka terus support ya minta maaf goblok sekali. Kau udah minta maaf udah merana miskin lagi gitu. Kau kirim lagi buat si Julius ya tambah kayak si Julius lah. Kau yang setengah mati cari makan pantang-panting gitu ya. Dan mungkin saya pikir Bang Rudi memang tetap harus berhati-hati juga dalam bertindak dan kata-kata karena ini mereka juga sepertinya Abang Rudi juga tahulah mengincar Abang Rudi ya. Dan pastinya ya harapan kita Bang Rudi juga dalam kasus ini jangan terlalu banyak juga membuka trik-trik ya yang mengikat mereka gitu Bang sehingga mereka bisa ambil langkah ya seperti itu. Oh ya Bang Rudi mungkin terakhir kali Kak Bang saya gara-gara kasusnya anak Batak ini saya langsung sekarang mau buat channel Bang Rudi channel YouTube dan harapan saya juga bisa turut serta Bang Rudi dalam membela iman kita dan bagaimana menonton. Harapan saya mungkin Bang Rudi bisa nanti dipromosikan seperti gitu Bang. Siap, Selamat aman. malam itu yang Kalau saya bisa sampaikan. promosi-promosi, kudukung semua. Gitu aja. Terima kasih Rudi Hansip Dajjal. Ya. Nanti kalau sudah selesai, kasih link langsung oh udah ada ini udah ada. Tunggu sudah ada. Sabar ya kongkonnya. Barusan dikirim. Ya, tambah ramai kita, mereka tambah sunyi, tambah sepi, muncul 2 orang aja mereka ada keteter. Mikana dengan anak Batak muncul, mereka pernah polisi ini ya.
Sip Dajjal. Oh, ini nama channelnya. Pengacara cerdas yang bocor surah Al-An'am 108. Oh, ini yang kemarin tuh ya. Pengacara bilang, ya jangan memaki sesembahan orang lain. Ya kawan-kawan itu ya. Nah, kawan-kawan ku ajari lagi kalian mengedukasi ya. Begini kawan. Aku bukakan gambar salib Yesus ini. Ini salib Yesus yang diambil si Julius misalnya. Katakanlah yang di nomor 2. Yang nomor 2 ini itu kan telanjang ya. Oke. Ada nggak di samping salib ini gambar titik? Kan ada. Si Julius mengatakan dia tidak mengedit. Kalau dia ambil hanya gambar salib ini, itu tidak mengedit, betul. Tapi kalau dia buat di sini gambar titik 2 itu sudah mengedit, goblok. Masa nggak cerdas-cerdas kalian? Aduh, misalnya ini diambilnya ada Yesus di apa ke Hercules ini, di posting si Julius misalnya, vlog seperti itu. Ini memang tidak mengedit dia, karena langsung dibuatnya vlog. Tapi jangan kau kasih judul di bawahnya. Begitu kau kasih judul di bawah itu namanya sudah mengedit. Karena aslinya nggak ada judul. Paham nggak kalian kawan? Aduh. Tapi kalau keledai memang bodoh terus apa boleh buat. Dan diantara kebodohan itu mereka hadir. Dan dianggap sebagai, wah ini hebat ini. Ini pejuang apanya ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi kawan ya. Si Julius nanti beratnya di mana pasal undang-undang ITE. Ini dia kawan. Pasal 7 dulu kawan, pasal 7 ya. Ini. Setiap orang yang menyatakan hak memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik harus memastikan, ingat, bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalimat di sini yang ada padanya artinya miliknya kawan. Hati-hati dia. Apakah barang ini milikmu Julius? Oh tidak, itu punya Eero Tiger. Terus kok bisa kau jadi saksi? Gak ngerti aku kawan. Ujuk-ujuk datang aku bawa bukti-bukti. Ini punya bapak? Enggak. Terus katanya, saya lihat. Kan begitu kawan. Saya dengar kayak, aduh sudahlah. Yang pertama, yang kedua yang menyebarkan Julius. Lalu dia bilang, jangan provokasi orang untuk melaporkan si Julius. Mana ada ku provokasi kawan. Yang dari Medan, kami harus melaporkan Lae. Aku sudah bilang, kita doakan saja. Saya sudah doakan kepada dalam nama kepada kuserahkan kepada iblis dalam nama Yesus Kristus. Tidak bisa Lae katanya. Karena kita hanya dikasih tampar pipi kiri, pipi kanan. Muka jangan. Oh iya juga. Kan lah yang mengajarkan katanya. Oh iya juga. Ya sudahlah itu hak konstitusi kalian. Buatlah. MYM tiba-tiba nyuruh lapor. Ada enggak ku bilang sama MYM? Pak MYM laporkan. Tidak ada. Apalagi timnya Paul Zhang. Cobalah si Nandar ngancam-ngancam Paul Zhang. Dikentuti si Paul Zhang kau Nandar. Karena di Indonesia kami Nandar kau bisa sok-sokan. Janganlah terlalu banyak kali sok-sok kau Nandar. Bilanglah sama si Paul Zhang. Oh, kalau Paul Zhang masih menekan-nekan si Julius, kita lapor polisi. Muka kau banyak kali, jorok kali muka kau juga. Dikentuti langsung kawan. Ini yang cocok sama kau, cium-cium lu kentutku ini katanya. Aku enggak bohong, enggak percaya, cobalah kawan. Kawannya, nah. Kawan-kawan jangan lupa mari kita tetap saling bahu-membahu. Di situ sudah ada nomor rekening keluarganya Sanak Batak. Itu untuk biaya pertama, biaya makan keluarga itu. Karena kan ya ujung tombak pencari nafkahnya sekarang lagi di Hotel Prodeo. Nyantai-nyantai ya. Dan juga ya untuk bekal Sanak Batak juga. Ya untuk ya kasus ini kesana kemari ya. Dan kawan-kawan setidaknya mereka tidak merasa sendiri. Kamu tak sendirian. Kan gitu kawannya. Jangan kita biarkan saudara seiman kita sendirian. Kita harus saling bergandengan tangan dan saling menguatkan ya.
Yang kedua kawan-kawan, kita juga ada mengumpulkan donasi. Untuk apa? Menjalankan hak konstitusi kita. Yakni apa? Membela hak-hak daripada konstitusi Sanak Batak. Ya, kita ada lawyer. Kita nggak perlu lawyer yang hebat-hebat. Yang penting lawyer itu takut akan Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan. Ingat ya, saat ini yang saya lakukan adalah apa? Membuktikan kuasa Tuhan Yesus itu ada. Saya tidak tergantung sama manusia. Oh, ini hebat kali orangnya. Enggak. Enggak kawan. Yesus lebih hebat. Percayalah kalian. Ya. Saya enggak mau seperti itu. Oh, panggil. Mana pengacara Kristen? Kok enggak ada pembela? Enggak usah. Pembela kita adalah Yesus. Lawyer-lawyer yang kita pakai di dunia ini hanya untuk administrasi hukum. Selebihnya Yesus yang bekerja. Yesus bilang apa kan? Enggak usah pala kau jawab itu. Biar aku yang menjawab. Ya, diam saja, tenang. Paham ya? Administrasi hukum mereka jalankan, Yesus nanti yang memberi pengertian kepada mereka apa yang mau ditanyakan, apa yang mau ini, apa yang mau dibuktikan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup kawan. Jadi slow saja, nggak usah pala kerasak dan kurusuk ya. Slow kawannya. Oke, sekarang nomor HP. Silakan nomor HP. Malam semua. Malam, silakan. Wah, soal Sanak Batak tenang sekali ditanyain, santai sekali, mukanya nggak ada raut-raut takut-takutnya, dongak ke atas dia. Karena Tuhan Yesus, dengarlah permohonan kami Tuhan malam hari ini, kuatkan Sanak Batak Tuhan. Pasti dia juga ada sedikit banyak tekanan di dalam Tuhan, terutama tentang anaknya yang masih kecil. Kiranya Engkau mendengar doa kami malam hari ini Tuhan Yesus. Engkau ketuk setiap orang yang memang mempunyai dana dan hati buat anak Batak malam hari ini. Amin. Berkati juga Bang Rudi ya Tuhan. Amin. Nah, terus habis itu saya juga salut sama Pak MYM. Salut banget. Berani sekali. Oh ya, mungkin saya lihat memang Pak MJM itu juga berangkatnya dari struggle ya Bang, bukan dari orang yang enak-enak gitu aja ya. Kalau yang enak-enak ya sudahlah, nggak mau lah mikirnya yang kayak gitu. Nah terus saya juga yang ketiga ini saya sampaikan buat masa ya nggak denger ya mantan temannya gereja, mantan temannya Komsel, pemuda gitu. Ya selama ini ada hubungan pekerjaan. Tak mau mendanai orang yang menghujat-hujat Tuhan Yesus kalian tuh semua. Nggak ada loh kalian satu pun yang mau naik ke sini. Nggak mungkin lah, nggak ada yang dengar siaran Bang Rudi. Kalau sampai seminggu 2 minggu ke depan nggak ada orang yang ini Bang kesaksian bahwa pernah bersinggungan langsung di gereja ya. Masa kan dari kecil tuh hari ini. Nah berarti ya mungkin dia jarang ke gereja, diajak bapak ibunya ke gereja males-malesan gitu. Bisa jadi Bang. Soalnya kan kelihatan sekali seperti itu. Ya Julius, kamu setiap hari sambil berdebar-debar nungguin Bang Rudi ngomongin apa ya? Ngomongin apa? Sekarang lagi dengerin dia Bang. Sambil aduh jantung sehat jantung. Sehat. Belum nanti kalau keluar, wah ini tiba-tiba aku di jalan aku ditemuin orang yang liatin aku mau nawarin proyek orang, waduh ini kayaknya kalau nggak sipit-sipit ini susah nih aku proyek ini. Sipit-sipit ini kira-kira apa ini, menyembah apa ini yang sipit-sipit ini. Aduh jantung. Julius, aku lagi hibur kamu Julius, ketawa Julius, ketawa jangan ditahan dong. Terus lagi yang keempat saya sampaikan ke bapak-bapak polisi. Terima kasih bapak-bapak polisi yang engkau pakai itu orang yang sudah siap dengan Pak polisi, siap mati, siap menjalani semuanya. Jadi sekarang saya harap kalian jangan main-main. Sudah waktunya. Kalau kemarin kan kita lihat sendiri Bang Rudi, mereka ancam-ancam pakai silat-silatan gitu kan, pakai bela diri, banyak yang takut kan gitu. Datang nih anak Batak ditantang UFC, kicep semua, nggak ada silat-silatan. Aduh, ya buat Pak polisinya
ini orang ini nggak sembarangan. Jadi dia tuh membantu kalian. Nanti 2024 itu pasti kan akan lebih sengit lagi si ekstremis bekerja gitu. Kalian nggak sampai 2024 sudah ketemu semua itu yang yang demo-demo itu udah catetin. Oh, itu kamu ya? Ya, ini kamu teh. Ini kasusnya Ahok berulang lagi. Itu kan gara-gara Ahok kemarin si tuyul-tuyul itu kan keluar sampai bosnya keluar negeri itu. Dah, ini memang rencana Tuhan, ini memang habis itu kan Julius juga yang utama kemarin didoakan. Ya sudahlah, semoga ini berjalan lancar ya. Teman-teman ayo transfer terus. Terima kasih Bang Rudi. Siap, terima kasih nomor HP. Panjang kali nomornya tertutup ini ya. Ya, kawan-kawan ya memang begitu kawan. Kita mau bilang apa ya? Ya. Sangat sulit sekali kalau kita begini begono ya. Sudahlah Julius. Jangan kau cari kambing hitam. Oh ini gara-gara si Rudi nih. Loh kemarin kau anak Batak dah kami ingatkan. Kita sesama pendebat. Tak perlulah begitu kali Julius. Oh enggak. Ayo kita viralkan ini. Kan kau mengajak. Hati-hati kau semua rekaman pembicaramu sudah masuk loh. Kalimat mengajak menyebarkan. Kau yang membuat kebencian. Aduh, Julius, nanti kami buat pembanding Pak Somad. Tenang kau Julius. Oke Julius, tenang kau ya. Selu. Memang si anak Batak diundang. Menurut cerita si anak Batak, iya. Ya kan? Kan dah Julius terangkan, oh itu bukan akun saya Pak, akun saya yang 0. Kan bisa kita lihat. Jam berapa dia di kantor polisi. Waktu saya live, dia kan masih kantor polisi. Ternyata akunnya sudah dihack orang. Gak kan lawak Julius. Bagaimana orang di kantor polisi bisa menghack akunnya sendiri. Goblok. Aduh, habislah kau Julius. Aduh. Gak ngerti lah kau Julius. Semoga lah kau Julius ngompol di celana. Silakan Julius ngompol. Masuk gak Bang? Masuk. Oh masuk dong, orang udah ngompol makanya terbaca kok. Itu Bang, ada satu lagi Bang. Itu pelanggaran. Makanya itu si Julius bisa kena juga kalau dia berani buka-buka HP-nya si itu di depan polisi. Kena undang-undang perlindungan data pribadi kan udah disahkan. Itu dia bisa kena itu juga karena dia buka-buka HP apapun. Siap. Alasan dia kasih informasi udah kena itu, makanya kayaknya perlu, nggak tahu Bang, udah dilaporkan belum ke Propam itu si penyidiknya segala macam itu kan pelanggaran besar. Senin. Iya. Ya, itu Senin Selasa jadi pengacara maraton itu Senin Selasa. Yang penting itu karena itu ada undang-undang perlindungan data pribadi. Kalau si Ambarita kan memang harus nunggu tersangka dulu baru boleh menyita toh. Tetapi ketika dia buka itu si polisi bukan hanya masalah tersangka, ketika dia membuka barang si Julius atau siapapun menyentuh HP-nya si itu, ketika dia membuka itu kena undang-undang PDP. Sekarang nggak boleh. Udah kuat itu, kalau mau digugat tambahin juga pasal itu. Selain masalah sita menyita, memang kesalahan polisi kan belum punya hak dia menyita, terus dia itu udah salah. Tapi satu lagi ketika mereka ngomong anak Batak 0, itu udah kena. Apalagi yang rekening itu loh Bang, terutama yang rekening. Iya, rekening betul. Kan suruh buka PIN itu loh, sampai intimidasi. Dan pelanggaran OJK mereka juga sudah kena. Dan lucunya rekening itu kan tidak ada urusan dengan kasus ini. Kasusnya kan penistaan agama. Memang rekening menista agama. Ya kan? Dia belum membuktikan akunnya si anak Batak yang sudah dihack itu buat terkoneksi melalui rekening. Karena tertampil rekening itu di dia. Apapun terjadi tidak boleh dia minta PIN begitu, udah kena perintahnya itu udah kena undang-undang perlindungan data pribadi. Harus kena. Sebentar dulu. Si Julius ini bisa jadi memang trik dia. Ya begini. Dari video itu kan dia bilang, buka aja Pak rekeningnya begini begono. Itu pasti atas nama dia. Si anak Batak nggak mau ngasih kan. Yang saya bilang begini, dia pernah dulu berkata, saya tes
Saya kirim 10.000 ke rekening si Kosman. Ternyata benar itu nama dia. Ingat ya, pandai dia. Kalau untuk mengetes itu rekening si Rudi Simamora atau tidak, transfer aja 10.000, nggak perlu harus buka. Kena orang itu, tenang aja. Harus kena itu. Pasalnya berlapis Iya. itu Bang. Nggak boleh dia Banyak itu. kali kesalahan. Nggak boleh dia menyita, dan tadi saya ada undang-undang baru itu, mereka nggak boleh disuruh mencet atas perintah itu buka, kan kepentingannya apa gitu. Itu intimidasi Bang. Catatan aja itu buat tambah-tambahan kalau misalnya berkelit nanti di prom harus ke propam itu Bang. Kalau yang Propam, tentang penyidik propam itu harus dilaporkan. Sama kedua saranku Bang, ini pengalaman juga. Ada lagi Bang untuk jurisprudensi kenapa Julius harus kena. Bandingkan dengan kasusnya Ahok. Buniani juga jadi saksi di kasusnya Ahok. Tapi Buniani juga diperkarakan. Nah, dari cerita itu sebenarnya ini harus pengacaranya yang rutin terus. Buniani lu sempat hampir nggak di itu juga Bang. Bertele-tele jadi proses itu. Nah, ini tapi pengacaranya yang si Buanas kalau nggak salah namanya pengacara Buanas. Dia rutin terus ke Polda nanyain kenapa Buniani nggak diperkarakan, kenapa Buniani. Mereka pura-pura lupa sebenarnya. Nah ini kasusnya Julius, jangan-jangan nanti polisi pura-pura lupa. Pengacara harus nanya terus itu. Karena sudah terbukti Bang, tentang gambar itu Bang, itu nggak bisa dia bilang nggak ada editan. Karena tiap gambar itu ada metaverse-nya. Nggak mungkin dia bilang, oh ini metaverse-nya yang gambar Yesus, salib Yesus, gambar metaverse yang dua pelor itu udah beda pasti kalau dibuka rekamannya. Itu asal muasal diciptakan kapan. Nah, Iya, gambar yang itu kan sudah jelas ditempel. Katanya Iya, ku ambil dari mana ada gambar seperti itu kan gitu aja. nah itu dia dari situ. Ya harusnya memang dia masuk, harusnya dia. Cuma nanti itu buat pengacara yang lapornya itu memang harus pengacara. Karena kasus Jonathan Nandar juga si Diolipa ternyata kendor kan, nggak masuk si Jonathan itu. Udah jelas-jelas tuh dia kena undang-undang perlindungan data pribadi si Jonathan Nandar itu. Kalau kata si Jonathan dia sudah menelepon Diolipa. Entah benar atau enggak ya nego-nego mereka kan nggak tahu saya. Oh jadi Diolipa nggak ngejar lagi ya? Nggak tahu. Ada yang bilang masih jalan, ada yang bilang nggak lagi, macam lah itu. Makanya takutku begitu Bang, polisinya kendor karena nggak di follow up lagi sama Diolipa. Nah yang untuk si anak Bata ini terus aja tempel terus. Jangan sampai ditanyain terus tiap minggu ini gimana. Karena Prapet itu juga salah satu harus di follow up juga Bang. Kasusnya si MKC kan Prapetnya gitu. Si Komarudin itu terlalu sibuk ngurus data. Enggak. Kalau si MKC itu kenapa Prapetnya terlambat? Karena dia baru terlibat setelah 2 minggu kasus berjalan. Jadi keburu P21. Nah anak Bata pun gitu harus cepat. Jadi misalnya kemarin sudah dimasukin. Senin atau Selasa itu tanya kapan jadwal Prapet, harus dikejar terus. Kalau enggak ya lewat itu nanti juga. Ini kan kejar-kejaran dengan P21 kan. Itu aja Bang. Aku kasih masukan loh Bang, bukan ngajarin ya Bang. Siap. Terima kasih banyak Bang ya. Terima kasih Julius ngompol di celana. Kalau nggak salah beliau ini pengacara juga. Siapa kemarin itu ada masuk sama saya. Suaranya seperti beliau ini ya. Nggak apa-apalah. Biar itu menjadi rahasia semua. Itu semua sudah ini didengar oleh pengacara itu dan pastilah mereka sudah siapkan itu semua ya. Dan saya lihat mereka juga bukan orang-orang bodoh. Ya. Kita lanjutkan juga. Tun Cid, selamat malam Tun, silakan Cid. Halo Tun Cid. Malam Bang. Suara saya jelas ya? Jelas, silakan. Oke. Ya. Oke. Ya, Bang. Mungkin ada benernya juga, Bang. Julius itu tidak mengedit, Bang. Mungkin dia dapat gelondongan dari si Hero Tiger, Bang. Cuma dia mendistribusikan. Menyebarkan. Dia tetap mendistribusikan. Gitu. Betul. Tapi saya mau disclaimer ya, bahwa ini bukan Julius ini oknum Bang.
Orang Muslim itu Bang baik-baik Bang. Saya punya teman Muslim itu nggak ada yang kayak gini Bang. Semuanya baik-baik. Kedengeran ya Bang suara saya? Kedengaran. Ya, soalnya putus-putus. Ya, semua teman-teman saya Muslim baik-baik Bang. Nggak ada yang kayak gini, kayak Julius. Jadi saya mau bilang ini oknum Bang. Cuman memang saya mengingatkan oknum-oknum yang seperti ini banyak Bang. Mereka ada komunitasnya Bang. Yang model-model kayak gini itu banyak. Nah, caranya bagaimana kita tahu yang ini komunitas oknum yang seperti Julius? Teman-teman bisa lihat aja. Nanti orang-orang yang mendukung si Julius ini, lah itulah temennya. Itulah komunitas oknum-oknum ini. Jadi kalau saya lihat Bang, bahwa si Julius ini nggak pernah mau masuk sendiri Bang. Saya pikir dia akan menarik sepertiga debaters Muslim untuk sama-sama masuk Bang. Makanya saya sih dukung aja Bang. Kalau dibilang Umi Dini itu adalah pelapor pertama, nggak apa-apa Bang. Mungkin ada teman-teman kita yang selama ini udah penasaran ngelihat muka aslinya Umi Dini, nanti waktu kesaksian datang kita ke Medan Bang. Siap, aku penasaran. Iya kan? Betul. Kita lihat. Nah nanti mungkin kalau ada yang kayak model Pak Dhani itu Bang, dia bisa nuntut juga Bang. Karena bisa masuk pasal pembohongan publik itu Bang. Iya. Iya, muka iklan sama muka aslinya beda jauh Bang. Ya dari saya itu aja Bang dulu. Makasih. Oke, selamat malam Cuncit. Kawan-kawan di layar sudah ada pendapat dari seorang penggemar ya. Dia bilang begini, itu keluh. Kataku agak wah. Rudi jangan sibuk siaran terus. Gerak cepat ke Medan. Betul Pak, saya sebenarnya ingin gerak cepat ke Medan. Cuman ada beberapa pertimbangan. Pertama, dananya ini masih minim. Kalau ke Medan itu saya sendiri berangkat itu riskan, harus ditemani ya. Minimal akomodasi transportasi selama saya di sana itu minimal 5 juta. Sudah kami perhitungan ya. Dan menginap di tempat yang aman. Kali ini juga. Karena sasaran tembak mereka itu kan mau saya ya. Di mana saya dapat nanti dipersekusi ya. Dan itu yang pertama. Tapi percayalah. Nanti saya menyusun strateginya, dari sini pun bisa, dari Medan pun bisa, dari mana-mana pun bisa. Kita kan sudah patuh hukum. Si anak Batak sudah di dalam, ya jangan mereka brutal dong, ya kan? Kenapa jangan? Ya kita kan sudah ditahan. Kalau kita mengasih strategi untuk apanya, pembelaan untuk ini, itu kan tidak salah. Itu kan hak konstitusi, masa dilarang-larang, semua dilarang-larang. Ya sudah kalian aja lah di negara ini. Ya kan? Jadi kawan-kawan, ini memang sudah kami pikirkan. Jadi mengingat keterbatasan, kita gunakan aja dulu apa yang ada ya. Tidak boleh berpoya-poya dulu. Karena sidangnya masih panjang, prosesnya masih panjang ya. Ya doakan saya semua berjalan baik-baik saja kawan. Agar apa? Agar kita tidak mati angin, sehingga kita tidak sempat untuk melakukan pembelaan. Ya, aduh, ada Cisde. Ntar ya, kalau bisa kita tetap berjuang dan tetap konsisten. Ya, tidak seperti apa ya, umang-umang kita. Kalau orang sini bilang umang-umang ya. Sebentar kawan. Ya, sekarang ku naikkan Malaikat Maut. Halo Malaikat Maut, silakan Malaikat Maut. Ya, shalom. Selamat malam. Silakan. Malam silakan. Ya, yang pertama ini saya bingung melihat ini umat-umat saudara-saudara kita yang Muslim. Mau aja kalian dibodohi sama para mu'alaf. Namanya mu'alaf. Karena yang saya lihat yang paling banyak berkuar-kuar sekarang di YouTube malah para mu'alaf ya saya lihat. Betul.
Itu kenapa dikasih panggung begitu? Maksud saya suruh dia belajar lah dulu, belajar khatam Quran, ya kan? Belajar apa saja yang ada dalam keislaman, baru suruh ngomong. Ini orang-orang yang dikasih panggung sama mereka, orang-orang yang masih belum tahu betul apa yang ada di dalam Islam. Nah, jadi buktinya ya kita lihat para ulama, para kiai, mana ada pernah yang berkuar-kuar seperti mereka ini. Karena mereka sudah mengerti apa keislaman itu. Jadi maksud saya, kenapa kalian mau dibodoh-bodohi sama para pendatang-pendatang baru ini? Nah, antara dua kemungkinannya. Apakah memang mereka senang dibodohi, atau kedua malah mereka yang membodohi mualaf-mualaf ini. Ya, disuruh kau aja yang maju, kau aja yang maju, kau aja yang maju gitu kan. Mereka jadi tim penggembira di belakang, yang mualaf ini yang jadi korban. Antara dua itu saja. Jadi itu saja. Jadi stop kasih panggung lah. Kalian harus berdiri sendiri lah. Kenapa harus percaya sama orang yang baru datang begitu? Karena teman-teman saya di sini yang muslim, begitu saya lihatkan tentang kasus ini, mereka bilang, loh, kenapa orang yang baru masuk muslim yang banyak berkuar-kuar? Mana para ulama? Mana pendapat para kiai? Mana pendapat para ulama? Tidak ada. Jadi ya sangat-sangat kasihan saja sih menurut saya. Nah, terus yang kedua, buat bapak-bapak polisi ya yang sedang menyelidiki kasus ini gitu. Saran saya Pak, kerjakanlah secara jujur ya, secara hukum yang ada. Kalau memang hukum itu benar-benar ditegakkan, maka tegakkanlah begitu. Jadi karena bukan saya mengancam bapak-bapak polisi, tapi ini era digital di mana dunia medsos begitu cepat. Apa saja yang bapak perbuat itu pasti akan terekspos di dunia medsos. Jadi lebih baik bapak kerjakan secara jujur saja. Apa yang menjadi undang-undang itu yang ditegakkan. Ya, tidak perlu mau karena ya mohon maaf karena mungkin seagama atau apa terus harus ini, tetap tegakkanlah sesuai profesional kerja ya. Nah, itu saja dari saya. Baik. Oke, terima kasih Malaikat Maut. Malaikat Maut ini bahaya juga ini ya. Elmo, selamat malam Elmo. Silakan El dan Mo. Ora, selamat malam, Lai. Ora, silakan. Saya melihat belakangan ini sepertinya memang benar yang Lai bilang. Kalau si Julius ini sudah jantungan ya, sudah terketir dia. Terlihat sekali dari cara dia menyampaikan kata-katanya, kalimatnya. Memang ada tendensi, memang dia grogi berat dia udah depresi. Kelihatan terakhir yang tadi Lai sebelum ini channel Lai ya, yang dia menyanyi itu, aduh kelihatan sekali. Dia copy paste 100% gayanya Lai. Lai kan selalu bernyanyi, dan dia juga untuk menutupi groginya, depresinya, dia ikut menyanyi, mau melembutkan perasaan, tetapi nggak bisa. Kelihatan sekali kalau dia... Tunggu dulu ya, sebentar dulu. Cuman yang aku anehkan itu lagu gereja atau lagu apa ya? Kalau lagu gereja kok dia tumben? Sekarang apa dia mau jadi mu'alaf murtad atau apa ya? Kalau saya bilang, dia makanya kan dulu saya pernah bilang sama Lai, dia ini adalah penghasut nomor paling jahat. Makanya hati-hati teman-teman dari seberang ini, dia ini masuk di ajaran yang baru ini bukan untuk memperkaya diri sendiri, imannya tidak, tetapi semata-mata untuk mencari ya rating, mencari duit, mencari popularitas, tetapi dengan mengadu domba. Jadi semua kalimatnya dia itu kebencian. Dia tadi kata-katanya coba perhatiin lah, kasih, rendah hati, semua katanya nggak ada di lagu-lagu seberang, nggak ada begitu kata-kata kasih, nggak ada, memaafkan, nggak ada. Jadi memang itu ininya ya, auranya aura Kristiani lagunya. Jadi saya lihat benar-benar dia depresi berat sampai jelas-jelas dia bilang, ini tidak saya edit.
apanya tidak diedit, sudah jelas lah menjabarkan masing-masing fotonya, kalimatnya pun sudah jelas-jelas menghujat. Tetap dia bilang tidak mengedit. Saya curiga yang diedit bukan thumbnailnya itu lah. Mungkin salah, bukan diedit, otaknya dia yang diedit, jadi salah dia. Jadi dia pikir itu sudah diedit, padahal otak dia yang diedit. Jadi saya lihat juga dia ini menggalang simpati dari ininya dia ya, kelompoknya dia. Benar tadi Bapak yang barusan bilang, jangan-jangan dia diperalat. Bukan diperalat, justru dia yang dikomporin dari belakang. Coba perhatiin, Yahya Waloni mu'alaf, kemudian yang menghujat ya. Terus siapa lagi? Si Kainama menghujat. Siapa lagi? Valen menghujat. Siapa lagi? Agus Setan menghujat. Semua. Dondi Setan itu semua. Itu semua bukan yang murni dari lahir ya, tapi mereka newcomer. Mereka yang diojok-ojok yang dijadikan martir. Mereka bodohnya seperti apa ya? Memang keledai yang sudah ada ini kan keledai liar ini. Mereka ini yang newcomer ini keledai dungu. Jadi keledai dungu ditunggangi oleh keledai liar. Jadi dungu dan liar mereka ini. Sungguh bodoh. Ini si Julius, sudahlah Julius. Ini ada kata-kata bijak yang perlu kau tahu ya Julius. Barang siapa dengan tanpa hak dan sengaja mengedit otaknya, seperti inilah Julius, akibat yang akan kau terima. Jadi ya siap-siap aja lah. Nanti di sel kau belajarlah untuk belajar sedikit bahasa Batak ya, supaya dibaik-baikin lu abang-abang di sana. Jangan kasar-kasar sama kau. Sering-sering dicuci lah belakangnya itu dapur, supaya kau juga bisa nggak terlalu dipaksa. Hati-hati. Ini juga salah satu lagi terakhir lah ya. Si Deolipa kan tempo hari pertama kali waktu bermasalah dengan Jonathan Nandar, dia bilang kan, barang siapapun Deolipa bilang kan, siapapun yang menghina atau menghujat agama, saya akan perkarakan. Coba, ini kalau Deolipa dengar, ini udah jelas-jelas ini Julius menghina, menghujat. Apa tindakan Pak Deolipa ini? Apakah diam saja membiarkan ini? Apakah menegakkan hukum setegak-tegaknya? Tolong didengar. Saya yakin dan percaya ini channel lain pasti dilihat. Salah satunya oleh pemerhati hukum dari cybercrime Polri juga pasti melihat. Artinya keterangan-keterangan yang ada, masa mereka nggak melihat ya? Mereka, Pak Polisi, tolong jangan tutup mata, tolong lihatlah secara seimbang bagaimana sebenarnya dunia YouTube yang ada sekarang ini, supaya jangan terlalu liar lagi, baik itu dari kita yang Kristiani maupun dari seberang ataupun dari agama-agama lain, supaya ini jangan terlalu liar. Tolong diambil tindakan, mana yang salah tetap ditindak. Itu aja lah dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Horas. Oke, terima kasih Laiku Elmo. Ya, itu betul masukan Elmo ya. Ya, caranya untuk lepas hanya satu Julius, yakni pura-pura gila. Ya, silakan ini Laiku. Siapa ini? Dono, silakan Dono, hidupkan mikrofon. Ya, Bang. Malam, Bang. Yuk, silakan. Shalom. Gas. Berkah dalam, ya. Menyambung ini fenomena lapor melapor menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, jadi saya terpikir untuk seperti apa, speaker corner di luar negeri gitu ya, tapi ini di YouTube gitu ya. Jadi ada entah diatur seperti apa, mauan teman-teman di media sosial YouTube ini ada entah diatur seperti apa, diawasi, tapi nggak ada lapor melapor, jadi diatur. Karena kalau sudah ini ya mungkin di sini ada anggota dewan yang bisa menampung aspirasi gitu ya.
eh, pemilihnya gitu ya. Ya diatur, dibuat undang-undang bahwa nanti misalnya kalau udah lapor, ini penghinaan di mana, di YouTube, yang IP-nya mana, ini misalnya nih contoh aja bang. Oh nggak bisa, ini area bebas. Jadi mauan teman-teman di situ juga kayaknya kalau mau di situ ntar setiap itu lapor, setiap itu agak susah gitu. Jadi kayak kalau yang abang bilang, banyak kali cakap. Misalnya kalau apa kalah lapor, ya kalah. Ya udah aku kalah, besok aku tanding lagi, kan gitu aja sebetulnya. Tapi ya itu jiwa itu butuh ribuan tahun untuk untuk memupuk jiwa-jiwa seperti itu kali bang. Silakan bang, kali aja abang kan punya teman-teman orang penting tuh bang, diatur sedemikian rupa. Jadi bukannya dilarang tapi dibatasi, oke lah, diatur lah, kata yang tepat diatur gitu. Terima kasih bang. Jadi Oke, terima kasih Dono. Selamat malam ya. Lisoy, siapa nih? Lisoy. Ya, silakan itu. Apa itu lisoy? Nyanyi. Oh, Parmitu. Siap, silakan. belum, horas toh. Horas. Ya, terkait kasus ini ya, saya nggak bicara masalah anak Batak ya, karena itu mungkin udah ada bagiannya lah yang khusus menangani itu. Saya bicara mengenai Julius aja. Kami dari Galarua termasuk yang memperkarakan ini ya, memperjuangkan keadilan hukum. Nah, Julius ini kan sudah sangat banyak ya. Kalau kita runut, kalau kita lihat YouTube-nya itu banyak sekali penghinaan dia terhadap iman Kristen. Jadi kami dari Galarua sebagai organisasi yang berbadan hukum sudah melaporkan ini ke Mabes Polri. Buat surat langsung ke Kapolri ya, dari organisasi, ke Kapolri, ke Kabareskrim, dan satu lagi ke Presiden Jokowi. Surat yang kami sampaikan itu lampirannya adalah gambar yang tadi, yang jelek banget itu ya, titit-titit itu. Masalah titit nih, titit itu dan flash disk, itulah lampirannya. Jadi kalau di dalam surat itu lembar kedua, kami kan ini ya, print itu, ini gambar ini, memang kalau di print dalam ukuran HVS A4 ya, itu kan jelas banget ya, memang seram banget ya, kan ukurannya agak gede, memang seram banget ketika penerima pengaduan berkas di Mabes Polri itu menerima surat kami, melihat, dia sendiri pun kaget gitu ya. Padahal dia kan bukan bukan orang Kristen gitu. Dia sendiri pun, waduh ini udah keterlaluan ini, gitu kan. Buat dia juga ini udah sangat berlebihan. Ketika dia melihat gambar ini, memang kalau di print dalam ukuran besar serem banget gitu loh. Makin serem gitu. Dan inilah yang akan lembar ketiga yang akan dibuka Presiden kita dan Kapolri kita. Inilah yang akan dilihat setelah surat ya, setelah surat kami, lembaran inilah yang akan dilihat. Bayangkan, ini akan dilihat. Ini luar biasa ini manusia ini, Julius ini. Jadi kami merasa berkewajiban kami sesuai visi misi Galarua adalah penegakan hukum ya, yang adil. Undang-undang, antara lain undang-undang penistaan agama ini kan untuk setiap orang. Kalau nanti dengan Muhammad KC, dengan anak Batak kena hukum undang-undang penistaan agama ini, nah untuk alasan apa Julius tidak kena? Kan itu saja.
Ada 30% kurang lebih umat Kristen yang dipertaruhkan, ya. Kami akan kejar terus dari organisasi, dari Galarua akan kejar terus karena hari Senin akan datang lagi. Kami akan disuruh, bukan kami, atas inisiatif kami, tapi memang disuruh untuk datang lagi. Ya, hari Senin. Jadi ini akan kami kejar terus karena konsen kami adalah penegakan hukum yang adil tentunya. Jadi tidak ada alasan buat pemerintah, buat negara untuk ya membela atau tidak mengindahkan pengaduan-pengaduan kita, termasuk kami dari Galarua. Nggak ada alasan. Untuk seorang Julius, terlalu konyol negara ini, ya, terlalu konyol negara ini. Karena posisi Julius pun tidaklah dalam posisi benar. Melihat gambar ini saja pun sudah sangat tidak beradab, ya. Hal yang kami adukan adalah terkait ini, Julius ini adalah penistaan agama, 1, kedua pornografi, ketiga undang-undang ITE. Karena di dalam flash disk itu selain gambar ini, yang gambar yang tidak senonoh ini, di flash disk itu pun jelas ya, jelas di menit keberapa dia menyebutkan perempuan mereka ini, dia menyebutkan begini ya, antara lain, perempuan mereka ini kan senang kawin dengan Yesus, bersetubuh dengan Yesus nanti di sorga. Itu kalimat yang keluar dari mulutnya Julius dalam video tersebut. Dan itu sudah kami serahkan ke Kabareskrim dan Kapolri juga ke tembusannya ke Presiden. Ya, ini akan kami follow up terus sampai penegakan hukum ditunjukkan ya. Kami dari Galarua, saya pikir teman-teman semua juga sepakat bahwa concern kita adalah penegakan hukum ya. Penegakan hukum yang seadil-adilnya. Jadi undang-undang itu bukan hanya untuk satu golongan tertentu, tapi untuk semua golongan yang ada di Indonesia. Tidak melihat dari manapun ya. Tidak dilihat dari agama manapun. Jadi kalau diberlakukan undang-undang atau hukuman atas undang-undang penistaan agama terhadap anggaplah Muhammad KC dan anak Batak saat ini, maka berlaku juga untuk Julius. Sangat aneh ya, sangat ironis jika anak Batak diadukan oleh Julius, yang dimana kami dari Galarua juga mengadukan Julius, Pak Muriwali juga mengadukan Julius, siapa yang lain juga dari Medan mengadukan Julius, dan ada lagi yang akan mengadukan Julius, organisasi tertentu dan orang-orang tertentu. Ironis sekali kalau itu terjadi di negara ini. Orang yang melakukan penghinaan kok komplain penghinaan, kan gitu ya. Aneh. Ini nggak boleh terjadi ini. Ya, jadi kalau saya yakin kita semua sepakat, kalau kita memang cinta negara ini, kita harus satu tekad untuk memperjuangkan keadilan hukum. Itu tugas kita, ya. Selama dan Pancasila sebagai ideologi negara kita ditugaskan. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita tunduk kepada pemerintah, kepada negara. Kita harus berjuang menegakkan hukum yang adil di Indonesia. Itu aja pendapat saya, Pak Ito Rudi. Terima kasih ya. Oke, sebentar Ito. Saya mau bertanya, ketika orang itu melapor itu, ada nggak saya yang menyuruh atau memintakan atau memprovokasi? Oh, tidak ada, nggak ada urusannya, dengan itu. Aku juga kenal di YouTube ini dengan itu, ya kan? Nggak ada urusan kami dengan itu, ya. Oke, ya. Siap. Thank you. Terima kasih Tok Lisoy ya. Jadi kawan-kawan kalian sudah dengar sendiri, ini untuk jawaban sama Sinandar. Seolah-olah mengatakan saya memprovokasi orang untuk melapor-laporkan. Makanya aku bilang, tolong kau bilang itu Nandar sama Fauzang. Kalau nggak dikasihnya kau kentut.
Sini Nandar sini. Nah, prot. Jadi kau tahu Nandar ya, orang Kristen kan punya hak Nandar. Masa kalian aja yang punya hak? Kan lawak-lawak. Aku coba besok print besar ya. Kata itu jorok kali. Bisa jadi jorok kawan. Jadi barang itu jadi besar nanti kelihatan. Apalagi dibuat spanduk, ngeri kali ya. Aduh, ku coba lupa nanti ku print dulu. Betul juga itu. Jadi Julius, kami sudah ingatkan kau kemarin. Aku selalu ingatkan. Titit itu kau buat Julius, keterlaluan kau bilang. Ya, kau enggak pula sok-sokan, malah tambah judul kau banyak tentang titit. Kalau kau merasa tidak salah Julius, coba sekarang kau buka video itu, jangan kau tutup. Gimana pun itu kami sudah simpan ya Julius. Dan kau enggak bisa lagi untuk mengelak ya. Dan kau tidak bisa ya untuk begini dan begitulah. Dan hanya satu jalan untuk lepas, benturkan kepala kau sehingga kau menjadi gila. Itu baru kau bisa bebas. Karena pasal 44 melindungi kau ya. Terima kasih itu lisoy. Jadi ingat aku. Lisoy. Naikkan dulu. Lisoy. Oh Parmitu. Itu lagunya kawan. Parmitu tuh tukang mabuk ya. Itu lagu lisoy. Arti lisoy itu apa ya? Happy atau karaoke gitulah atau nyanyi ya. Itu kira-kira. Na. Oh Parmitu. Minum madorgukma. Minum. Udah lupa aku. Nanti lagi kita cari tahu lagi ya. Terima kasih itu lisoy. Sekarang belajar untuk mema. Mema apa ini? Ayo silakan belajar. Belajar. Selamat malam. Mikrofonnya itu masih di mute. Selamat malam. Silakan. Berapa puluh tahun lalu. Siapa DKC? Tapi sekarang kok begini jadinya. Aku menjadi pusing. Dulu enak kita berdampingan, bisa memahami dan menyayangi. Aku Natal, kamu datang. Kamu Idul Fitri, aku pun datang. Tapi semakin lama kok semakin gak tahu aku harus berapa minum emplek Paramek atau Panadol. Biar semuanya enak, kita harus minum tua bersama-sama. Apakah terus seperti ini? Era Orde Baru itu enak. Rudy, saya hidup di Orde Baru. Saya juga. Kita saling berdampingan. Kalau orang bisa mengimplementasikan, melakukan dalam ber-YouTube dengan baik, itu enak. Saya melihat kamu juga menggoreng pemuka agamaku. Apakah aku harus merespon terus-menerus ke kamu? Ataukah aku harus melaporkan? Aku pun juga tidak melaporkan. Semua aku terima penuh sukacita demi kebaikan bersama. Kabeh kuwi ana titi wancine. Wayah ya wayah. Waktu ya waktu. Kalau semua akan terbuka. Saya pun juga diam. Saya juga sudah menyampaikan kepada sahabatnya supaya teman-teman Anda dalam membuat thumbnail, kenapa kok Anda menggunakan thumbnail dari kami? Padahal Anda berdebat dengan
saudaraku komunitas gerejawi, aku pun juga diam saja. Hancur hatiku melihat begini terus, kok tidak berhenti-berhenti. Apakah nunggu bumi pecah berkeping-keping? Apakah kamu tidak memikirkan masa depan keluargamu? Kamu nanti bisa ikut jadi rempeyek. Begitulah Rudi, terima kasih, selamat malam dan semangat pagi. Oke, Thank you, Le. terima kasih Pak DKC. Siapa? Selamat malam. Namaku belajar untuk memahami. Aku tidak kenal DKC. Namaku belajar untuk memahami. Siap. Terima Oh. kasih Pak belajar untuk memahami. Ya, casing suaranya mirip ya, diserupakan ini diserupakan. Oke. Ya. Apa yang mau dibilang lagi ya kawan? Ternyata mirip ya. Oke, Bu Nora, silakan Nora. Aku ngakak dulu, Bang. Ngakak lah, silakan. Itu Bapak itu tadi. Oh lah. Gimana sih anak Batak, Bang? Sehat? Sehat. Oke. Masih bisa makan babi panggang kan dia di sana? Oh, bisa sekali. Oke. Nah itu ya kadang-kadang kita tergelincir pada jalan licin yang kita ciptakan sendiri kan gitu, Bang. Itu resikonya, Julius. Makanya ini yang aku lucunya seperti yang dibilang teman-teman yang duluan ya. Kok mualaf ini lebih radikal sama daripada orang-orang yang baru udah keturunan keempat kelima Muslim ya. Aneh kan, Bang? Dan mereka mau digurui sama orang baru yang taunya cuma mengucap syahadat, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selebihnya nggak tahu kan, nggak pernah kita bahas, satu ayat pun nggak pernah dia kabarkan. Satu ayat pun nggak pernah dia kabarkan. Malah kita coba aja bongkar, itu ada 700 video itu. Dari sekian ratus video, nggak ada satu pun berbicara tentang ayat. Aneh kan? Kalau debat-debat dibahas juga enggak. Apa gini, apa asal pasalnya ini juga enggak. Kan gitu, lucu ya. Jadi gitu, Julius. Lucu ini. Mereka ini bukan mualaf, Bang. Mereka ini muka laf. Muka laf. Ya. Muka laf. Dan sekarang aku bilang mereka itu muka laf. Laf itu tahu nggak, Bang? Lafat. Love cinta. Oke, nggak usah dipanjangi, Bu. Hah? Nanti dibilang menista. Biar aja lah. Muka laf itu. Atau muaklaf. Oke, gitu Benar aja. ajaran setan-setan yang mereka ikuti. Bukan banyak yang mualaf yang bagus-bagus loh. Ini malah lebih Banyak. parah dari yang kesetanan, kesurupan, keiblisan, keapaan lah ini. Itu resikonya kalau udah nggak makan babi lagi nih si Julius ini. Jadi kan naik tensi terus, naik apa gitu, emosi apalah, entah dari mana dapatnya itu. Masuk kali dia. Gitu Si aja, Julius sudah menghapus lagi video satu lagi ya. Video dengan Mikhana itu sudah dihapusnya lagi. Aku udah download. Ada yang Aku perlu. juga sudah. Ntar aku kirim ke Abang kalau perlu. Siap. Enggak, aku sudah ada juga. Aku download itu. Siap. Jadi kita bisa perdengarkan ke seluruh dunia detik demi detik apa ucapan dia itu. Gitu. Masa ia menghina banget perempuan? Iyalah. Kurang babi tuh, kurang lemak babi tuh. Udah tahap apa yang dia makan? Lemak ular kali. Udah itu aja, Bang.
Oke, Lanjut. terima kasih. eh mau aku bilang pula Bunda Sumangkut. Terima kasih Bu ya. Sekarang kita lanjutkan lagi Sarmahasis. Silakan, broku, mikrofonnya dihidupkan itu. Selamat malam, Bang Rudi. Malam, silakan. Oke. Begini, Bang Rudi ya, tentang hal ini yang terjadi yang dilakukan HMC kepada si anak bata, berdua mereka dengan si Umidi. Jadi begini, kalau contoh ya, mohon maaf kata saja ya, kalau pemerintah atau polisi tidak sanggup menangkap si HMC, mungkin kurasa negara kita ini akan bergaduhan ya, karena berat sekali ini ya. Kenapa saya katakan ini? Karena HMC itu banyak video-videonya yang saya nonton juga ya. Sedangkan kita yang satu itu tadi kan gambar penyalipan itu, kedua yang saya tonton berat-berat itu lagi waktu baptisan ya, sampai dia mengatakan di situ, tengok perempuan itu, wah dada mereka itulah sukanya mereka membaptis perempuan. Nah, itu lagi kemarin saya masuk di room dia, waktu saya komplit dia mau mengatakan bahwa banyak pendeta-pendeta memperkosa wanita dalam gereja ya. Sebetulnya itu sudah berat bagi kita ya. Cuman mereka melaporkan menangkap si anak bata hanya mengatakan itu ya kan, padahal ada di tertulis. Jadi kalau kita koreksi tentang apa yang dia buat dalam aplikasi dia itu, kalau kita tanya dia, di mana kamu dapat ini, apakah ada yang tertulis di Alkitab? Nah, begini, begitu Pak Bang Rudi ya. Kenapa saya katakan itu? Kalau lama-lama ini terjadi si HMC tadi tangkap, kurasa kita masyarakat lah, boleh kita cari, ya kan? Boleh cari, saya pun boleh cari, ya. Jadi jangan salahkan nanti, karena pelaporan kita sudah tersampai, tapi orangnya tidak ditangkap. Jadi kalau liar nanti begitu, ya kita pagar lah, ya kan? Itulah kita dulu laporkan sama pemerintah, apakah bisa diliarkan seperti ini, tapi bagian kami ditangkap hanya untuk mengatakan begitu, oke. Ya, karena kurasa Bang Rudi, mereka sekarang kan berapologet. Nah, tengok, ya, mereka berkata-kata untuk menutup-nutupi, ya, karena mereka supaya pemerintah menilai, oh ini sudah menutupi ini. Ya, kita sudah tahu mah, dia orang semua rencana mereka semua, ya. Jadi bagaimana lah ya, kurasa kalau tidak cepat ditangkap itu HMC, mungkin memang bahaya. Ya. Bagi saya pun bahaya itu, karena sudah cukuplah sama Muhammad Kece ya, sudah cukup. Jadi kalau sama sekali dengan ini, itu pun dalam perdebatan ya, si anak bata dengan yang dia katakan itu, yang saya nonton. Jadi mereka menangkapnya, melaporkan. Jadi kita sebetulnya tidak mau melaporkan itu, kenyataan-kenyataan aplikasi itu, biarlah kan. Karena mereka itu melakukan seperti itu, ya berarti kita ini dianggap binatang lah, ya. Binatang lah dianggapnya mereka, dianggapnya kita ini, ya. Coba saja dalam apologi mereka itu selalu merendahkan kita mereka. Jadi nanti
kurasa baru nanti mengertilah mereka bagaimana, karena selama bertahun-tahun kita terdiam. Jadi menurut saya syukurlah kalau cepat terdapat si HMC supaya boleh damai ya, supaya berapologi dengan menyampaikan apa yang kita imani. Itu saja saya sampaikan Bang Rudi. Mungkin mudah-mudahan lah ya, kalau tidak sanggup pemerintah ya kita cari sendirilah, begitu maksud saya. Oke. Siap. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak. Ya, ya kawan, benar ini jadi sarkas ya kawan-kawan. Kalau tidak sanggup pemerintah, kita yang mencarikan. Mantap Pak. Kenapa saya katakan demikian kawan? Ya, si Rudi laporan dari polisi aja kawan, tangkap. Lah kita sudah masyarakat datang melapor, belum juga ditangkap, udah berapa hari kan? Ya kita memang harus bersabar lah. Ibu tadi Lisoy bilang hari Senin mereka diminta datang, itu pasti untuk memberi keterangan ya. Tapi biasanya langsung itu kawannya, pasti ditanya-tanyai sebelum mengeluarkan LP laporan polisinya. Ya kita tunggu saja. Ini kawan, video ini sudah dihapus Julius. Yang mana judulnya Gadis Misionaris Bangkit Berdiri Membela Tititnya Yesus, yang disebut tidak nampak mataku lagi ya. Jadi kawan-kawan, memang dia curang. Pengakuan dia, saya jujur, saya begini. Kalau memang kau jujur, kalau memang kau nggak takut, buka aja videomu Julius. Apa susah-susah? Kita dengarkan dulu video ini kawannya. Terus dia tulis, dia sudah WA saya pakai nama lain, tapi nanya-nanya sama soal titit ya, dikasih hitam tititnya ya, luar biasa nih pendeta HTD. Terus saya telepon dia. Oke, jadi jelas ya, bahwa pendeta HTD sudah katakan, ya mereka ini pasti akan marah kalau perempuan. Bayangkan, mereka berharap mereka melakukan hubungan suami istri, ya, berhubungan intim itu nanti sama Yesus setelah di surga, karena mereka menganggap mereka lah mempelainya. Nah, ya, mereka lah gila kawan, mempelai yang akan dinikahi oleh Yesus. Terus titiknya nggak bisa bangun ya marah lah. Apalagi ini kan Mikana juga salah satu orang yang sangat berharap pastinya ya, sebagai seorang misionaris, ya seorang pengabar Injil, tentu saja besar harapan dia adalah yang terpilih. Dia yang dipilih sebagai pengantin. Dan kita ingat ya, beberapa bulan yang lalu. Ya, ngeri kawan kan. Dia bilang, tadi ya kalian dengar lah, pokoknya nggak enak sekali lah dengar. Aduh, sudahlah kawannya. Kita mau bilang apa? Dia bilang wanita Kristen punya impian untuk bersetubuh, berhubungan dengan Yesus Kristus, tapi titiknya kalau nggak berdiri, aduh kotor kali kawan. Gak pantas diucapkan. Tapi tadi sore dia bilang, saya orangnya jujur, saya biarlah Tuhan, saya takut akan Tuhan. Mana takut Tuhan kau? Sudah jelas surah Al-An'am 108. Jangan kau maki sesembahan orang lain. Jadi kau tidak akan dilindungi Tuhan, tapi kau akan diazab oleh Allah. Karena kau sudah melanggar ayat itu. Setelah itu kelanjutan apa ya? Sebab mereka akan memaki katanya. Aduh, dan terbukti. Ya Julius, apa boleh buatlah. Memang kau keterlaluan ya. Wow, sudah naik semua ini ya. Ada Julius Kampret, ada Pak Sutowijoyo juga. Mereka semua sudah naik, semuanya sudah naik. Ini ada Names, device not connected Names ya. Kalau device not connected itu nggak bisa dinaikkan. Jadi ya siapa? Mana tadi ada King of King? Nggak ada juga muncul. Oke lah. Nah kawan-kawan, jangan lupa mari kita bantu ini Pak Ima. Halo Pak Ima, selamat malam, silakan. Halo Pak Ima. Yo, selamat malam. Malam, silakan. Ya, Pak Imo, bukan Pak Ima, Pak Imo. Pak Imo. Iya, berarti orang Jawa, kalau Pak Ima orang Batak. Iya. Jadi saya menanggapi si itu Lisoy tadi dari Galarua ya. Dan saya kalau melihat-lihat mendengar-dengar beberapa hari ini di
youtuber seberang itu mereka seperti mengomongkan dirinya sendiri, tidak menghujat tapi mereka menghujat. Karena ini tahun politik, bagus langkah yang diambil sama Galarua untuk masuk ke Mabes, karena dari sana akan mempengaruhi politik di Indonesia dari sektor kita sebagai minoritas di Indonesia ini. Jadi akan terlihat oleh dunia bahwasanya di Indonesia ini minoritas itu benar-benar tidak diberikan keadilan yang baik. Karena kalau saya lihat komen-komen atau perkataan dari seberang, mereka selalu mendengungkan tidak mudah untuk melapor. Karena yang melapor itu akan ditanyain, mana buktinya, kenapa kamu melapor? Sebaliknya, ketika anak Batak, si Lai Simamora, tanpa ada yang melapor itu dipanggil ulang untuk mana buktinya laporannya, data-datanya mana, mereka langsung mengambil tindakan karena alasan keamanan atau tekanan atau desakan dari masyarakat. Jadi dari sini udah ketahuan bahwasanya minoritas itu sangat lemah. Untuk itu Lai perlu mengkoordinasikan satu langkah atau plan, yaitu mana arah yang ranah ke politik, mana ranah yang benar-benar ke hukum, mana ranah yang untuk mempublikasikan ke internet atau kemanapun, sehingga desakan kepada pemerintah atau kepada aparat untuk memperjuangkan orang-orang yang menekan minoritas seperti kita ini, itu benar-benar berjalan. Jadi jangan hanya satu, benar kata Lai, saya nggak bisa sendiri berjalan, benar itu. Karena Lai harus membagi mana orang yang untuk ranah ke politik itu mereka mendengungkan, mana orang yang ke hukum itu mereka dengungkan, mana orang yang ke publik itu harus mereka dengungkan. Jadi kita nggak perlu demo di jalan, kita nggak perlu demo teriak-teriak di kantor polisi, tapi kita mendengungkan itu dengan cara-cara sistem yang baik. Itulah dari saya untuk malam hari ini untuk nanggapin Lisoy, dan saya salut sama Lai karena beberapa hari ini Lai pasti fokus, pasti memikirkan, pasti berkonsentrasi cara dan bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi, dan Lai juga ada kehidupan sendiri yang harus mereka jalankan juga, artinya benar-benar padat. Artinya salut saya kepada Lai. Terus berjuang Lai. Selamat semangat, tetap semangat. Siap, terima kasih Pak Paimo. Siap. Kalau Paimo itu Bapak Jawa, kalau Paima itu orang Batak. Paima artinya menunggu. Ya, ya betul apa yang kata Bapak ini. Ya kalau bisa kawan-kawan, kalau aku jalan sendiri habis aku. Pasti. Sebentar aja langsung habis. Berapa sih kekuatanku, ya kan? Gaji YouTube cuma 10 juta. Mana sanggup membiayai perjuangan ini. Ini tonggak sejarah kawan di tahun 2022. Kita harus berjuang untuk mencapai kesetaraan hak di mata hukum, ya. Biar kedepannya Indonesia ini tidak ada ketimpangan hukum lagi. Ini sangat-sangat ya lucu-lucuan aja lah kawan-kawannya. Mereka tidak ada melapor, tiba-tiba polisi merelakan diri jadi pelapor TPA, langsung berapa lama tangkap,
langsung minta HP, minta ini, padahal surat perintah belum ada, ini belum ada, segala macam. Sementara si Julius masih ongkang-ongkang. Kan lawak kawan. Kita dipertontonkan, disuguhkan terus lawak-lawakan di negara ini. Apalah boleh kita buat, ya lawak-lawakan saja. Ya tegakkanlah hukum, unsur-unsurnya baca Pak Polisi. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan, itu dasar dari unsurnya. Setelah itu jangan dilepaskan. Hanya anak Batak aja ditangkap. Siapa yang membantu dia? Namanya Julius AMC. Dia yang membantu menyebarkan setelah video itu kata si Julius dimatikan. Ya sudah, itu juga ditangkap. Kenapa lama sekali? Masuk ke jaksa pun ditanya jaksa itu nanti. Aduh, sudahlah. Sekarang Domba Suci. Halo Domba Suci, selamat malam. Silakan Domba Suci. Ya, selamat malam, Lai. Malam, Dan silakan. selamat malam Silakan. kepada penonton di live chat. Jadi terkait Julius AMC, jadi ya kita doakan ya supaya apa yang menjadi keresahan publik sekarang bisa segera terjawab. Artinya jika sudah banyak teman-teman yang sudah melaporkan, dan juga dari sudut pandang Kristen sendiri bahwa memang apa yang dilakukan Julius AMC itu sudah sangat menyakiti ya, sudah sangat menyakiti perasaan umat Kristen yang ada di Indonesia ini. Dan juga ya artinya saya juga memberi semangat kepada Julius juga dengan saya membuat video tadi siang. Jadi video saya itu judulnya cara survive di penjara ya. Jadi saya buatkan. Mungkin Lai Rudi sudah lihat atau belum ya? Belum nanti Jadi kulihat. saya coba, atau ditampilkan aja lah judul depannya saja itu. Siap. Sebentar. Ya, sabar ya. Masih mencari. Siap, ini dapat. Sabar ya. Domba Suci. Ya. Di live atau short atau video? Yang di video lah ya, video live. Oh, live bukan video. Kalau ini kan upload. Iya. Live. Sudah ada nggak Sabar. live di bawah? Oh belum. Di beranda coba. Tips. Soalnya ada. ya itu. Tips. Ya, Udah ini. coba live baca. Ada. Tips jalani kehidupan di penjara. Ini tips Jadi hidup saya di sudah penjara buatkan jika tips. seandainya Mungkin Julius ini. ya. Ya, jika seandainya nggak usah diputar lah ya karena panjang. Di situ banyak penjelasan ya. Siap. Jadi ya di situ Kayak aku buat tips-tipsnya di sini jika ya. memang seandainya Semoga ya, dia tonton. seandainya Julius AMC terkena masalah hukum juga dan juga nanti berdasarkan proses pembuktian di pengadilan itu memang dia terbukti bersalah ya, bersalah dalam hal apa? Dalam hal tindak pidana, tentunya akan ada hukuman kurungan. Jadi di situ ada tips-tips bagaimana supaya kita bisa survive ya, terutama di penjara itu kehidupannya keras, tidak seperti di dunia nyata ya, karena kita kebebasan kita sudah tidak ada lagi dan hak-hak kita sebagai sebagai masyarakat itu sudah banyak yang dicabut ya. Jadi banyak di situ lah ya tips-tipsnya dan mudah-mudahan Julius bisa simak karena saya tidak akan jelaskan lagi karena panjang di situ. Jadi ya semoga akan ada keadilan lah bagi teman-teman pencari keadilan. Jadi seperti itu saja lah ya, tetap semangat. Oke. Dan Iya. Tuhan Yesus memberkati. Siap, terima kasih Domba Suci. Ya, ini bentuk sumbangsi orang Kristen ya kepada Julius, dikasih tips agar di sana nanti hidup nyaman dan sentosa. Ya, kawan-kawan, berhubung semuanya sudah naik dan sudah jam 10, aku cukupkan dulu sampai sekian. Sampai jumpa kita besok hari. Terima kasih kepada orang yang
sudah berbaik hati menonton channel ini, menonton iklannya, dan juga terima kasih kepada yang sudah memberi super stiker. Terima kasih juga kepada orang yang sudah mau berdonasi kepada keluarga si Rudi dan berdonasi melalui rekening si Rudi lagi. Rudi sama Rudi pula nama kami ya. Ada satu lagi Rudi, namanya Rudi Pam ya, Layar Teologi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa. Salam Sang Debaters, tetap kita bergandengan tangan. Sampai jumpa.